Terima jemaah sekalian, materi kita pada pagi hari ini adalah akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah ini penting untuk kita pahami dan kita yakini, karena memang makna dari akidah sendiri itu adalah keyakinan yang kuat. Dan kalau dalam urusan syariat, orang ketika salah itu sudah bisa diketahui dan bisa ditegur oleh orang-orang di sekitarnya. Misalkan, oh kamu itu sholatnya tadi kurang rakaatnya, oh kamu itu ada yang belum tertutupi auratnya misalkan, ketahuan. Oh kamu itu ini mas, itu loh kelihatan kudelnya misalkan. Atau pas sujud dulu mas, pantatmu kelihatan, gak sah sholatnya. Nah, itu loh. Hal-hal yang dohir itu dengan mudah untuk bisa diingatkan oleh teman atau sahabat terbaiknya. Tetapi kalau dalam urusan akidah, karena itu adalah i'tiqadiyah, masalah-masalah yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting untuk membenahi dan menelisik sejauh mana keyakinan kita, akidah kita selama ini. Jangan-jangan 10 tahun berislam, 20 tahun berislam masih salah dalam memahami rizki dari siapa, masih salah dalam memahami mati dan hidup itu adalah ketentuan Allah. Gejalanya di sosial apa? Gejalanya tuh diantaranya gini, bisnis, tapi juga menggunakan pesugihan, alias harus bakar menyan sebelum buka toko. Gitu. Ada tuh? Saya pernah jalan-jalan sekeluarga sama pembantu juga, waktu itu ke Bonbin. Nah jalan-jalan kan capek di Bonbin tuh, dari pagi jam-jam 9-an selesai udah capek, pindah ke Royal. Tahu ke Royal kan? Sebelum Covid itu. Sekarang udah berapa tahun nggak ke sana? Ya, 2 tahun mungkin. Habis itu karena capek saya suruh pijat semua, pijat. Saya ya pijat, istri saya pijat, pembantu saya tak suruh pijat juga di refleksi itu kan. Saya pilih satu-satu tempat refleksi pijat itu yang menarik menurut saya karena ada murattal yang dinyalain di situ. Nah, saya waktu pijat kemasnya bilang, Mas, di sini pijatnya syar'i ya Mas ya. Oh, maksudnya Islami gitu loh. Apa? Musiknya aja pakai murattal. Nah, orangnya godek-godek, terus dia cerita, gini Pak, Bapak coba kesininya agak pagi Pak, lebih pagi dibandingkan ini gitu. Ya jam-jam 7, jam 8 itu Pak, masuk Royal itu. Pak, sana bawa menyan, sini bawa menyan, ini bawa menyan gitu. Loh kok bisa begitu? Ya maklum Pak, persaingannya sudah ketat. Akhirnya orang-orang itu pakai cara singkat, yaitu menggunakan pesugihan itu. Yang mana orang-orang itu masuk ke situ. Karena sudah jejer semua itu, refleksi pijat semua gitu. Bahkan saya pernah Pak, ada pelanggan itu ini kata masnya itu, biasanya ini kesini nih, celinguk depannya gerai kita itu, tak panggil, bu, gak noleh Pak, tak ceplek sama, bu, loh, mau pijat tak? Buka lah, ya buka Bu, dikira tuh, tutup. Dan kamu pernah dengar kan, misalkan ada pelanggan gitu bilang ke toko warungnya, sering tutup ya udah gini, padahal enak manganannya. Langsung sing Joko toko merinding. Duh, saya enggak pernah tutup jam segitu itu Bu.
kok bisa, kok iso gitu loh. Nah, itu ya bagian dari akidah Islamiyah. Sing sakno iku sudah saling cinta, sudah saling sayang, ingin menikah, tetapi ditunda pernikahannya di tahun depan karena hitung-hitungan harinya nggak tepat. Ano? Oh, ano ya. Wis saling cinta iki nek ditunda iso mati Pak aku padamu katanya. Aku padamu, Dek. Oh, no. Saya itu pernah jadi mat comblangnya begituan. Ya. Waduh, sudah saya jadi mat comblangnya, yang laki saya yang jadi perantaranya, yang perempuan itu melalui istri saya. Sudah ketemuan, ta'arufan gitu. Nah, kayaknya sudah pada srek lah. Oh, sudah yang laki sudah berjuang berapa kali ngadep sama bapaknya itu. Ternyata bapaknya itu yang akidahnya tidak beres. Kata bapaknya gini, aku sebenarnya srek sama calonmu itu, ke anak yang perempuan itu. Cuman kamu ini nggak bisa secara hitungan itu nikah tahun ini, nah. Kalau memaksakan nikah tahun ini, kalau nggak bapakmu ya ibumu yang mati. Oh, no, gitu. Ada kayak gitu. Saya tuh godek-godek. Sakno loh, anak wis seneng loh. Wis anak wis pada seneng, sing lanang ya seret. Bapak akidah gak beres. Ya, gitu ya. Sing kasihan lagi tuh, wah nggak bisa kamu nikah sama dia karena kamu itu di daerah ini, dia di daerah ini. Kamu itu dipisah oleh satu gunung. Gunung ini namanya Gunung Pegat. Kau nek nikah kok pegatan. Ah, gitu ada gitu teman-teman. Wes itu kan anggap orang jahiliyah. Kita masuk ke dunia akademis. Mau daftar kuliah galau, wis diterima tambah galau. Ya. Mau lulus lebih galau lagi. Pas ambil kuliah gini ya, katanya gini, ini kuliah jurusan material, teknik material. Ternyata banyak perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan peluang kerja itu ditutup gulung tikar gara-gara COVID. Mau lulus depresi. Tuh piye kira gimana ini, udah mau lulus perusahaan malah banyak yang tutup, terus gimana ini, akhirnya depresi, stres gitu. Itu gejala kalau akidah dari seseorang tersebut mengalami masalah. Dia yakinnya rezeki itu dari perusahaan bukan dari Gusti Allah gitu loh. Dia itu kayak gak yakin sama malaikat yang membagi rezeki itu, takut salah ngasih itu. Jangan-jangan alamatnya salah nanti. Nah, ini pembahasan. Mas, RPS-nya dibuka. RPS-nya dibuka, sudah saya kirim RPS-nya. Ya. Sesekali kamu baca. Dibuka, Mas. Bab akidah itu dibuka. Di situ ada standar kompetensi. Harapannya setelah ikut perkuliahan dengan tema akidah Islamiyah ini, kekuatan dari batin dan jiwa ilmu itu semakin kuat. Jadi nggak ada istilah bunuh diri, nggak ada istilah stres, nggak ada istilah kesurupan tiap hari. Surupan melulu. Gitu Mas ya. Buka di minggu keempat. Itu akidah Islamiyah. Nah, ini kota Liman, ini pengantar ya, pengantar dari materi ini. Terus ke bawah, silakan Mas dibaca di minggu keempat, terus ke bawah. Nah, itu ada materi tentang akidah Islamiyah. Terus udah cukup dibaca itu setelah mengikuti.
Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mempunyai keimanan yang kuat sehingga tercermin dalam dirinya pribadi, orang-orang mukmin dan muttaqin. Ya, orang beriman itu ikhwatal iman tidak mudah kalah dengan musuh. Maka dari dalam peperangan itu dosa besar orang itu lari dari medan peperangan setelah berhadapan dengan musuhnya. At-tawalli yaumas ziham. Jadi ujian keimanan itu, dan para sahabat sudah melalui itu. Perang Badar barangkan 300 dengan peralatan seadanya, 70 onta, 2 berkuda, mungkin pedangnya hanya 8 peralatan pedangnya. Karena awalnya di perang Badar itu umat Islam hanya ingin menyergap kafilahnya Abu Sufyan yang sudah banyak juga dulunya merampas harta-harta orang muhajirin dan dijadikan sebagai modal perdagangan. Maka ingin mengambil haknya kembali, ternyata mereka selamat. Yang datang 1000 pasukan berkuda, pasukan yang lengkap, ada berkudanya, ada artilerinya dan lain sebagainya. Secara logika peperangan pasti kalah itu, 300 lawan 1000, ya kan? Tapi dengan kekuatan keimanan, dalam surat Al-Anfal kamu bisa lihat di halaman pertama dan halaman kedua itu kisahnya ada di situ. Kalau malas baca sendiri, hadir saja setiap Sabtu setelah subuh di Masjid Manarul Ilmi. Nanti tak temani. Gitu ya. Nah, itu diantaranya itu. Materi-materi yang akan kita bahas ada di rukun iman nanti, rukun Islam, ya, iman, ihsan, Islam. Walaupun kamu sudah hafal, tapi terkadang di lapangan itu kadang itu banyak yang tidak memahami bagaimana aplikasi dari rukun iman itu. Yang paling banyak tidak paham khususnya itu di bab qadha dan qadar. Kalau dia qadha dan qadarnya berubah jadi qadha dan modar, bukan qadar, modar. Ya. Baik, ayo kita masuk materi. Sudah siap ya? Silakan refleksi diri, kemudian setiap ada materi yang disampaikan itu pertanyaan yang ada dalam hati, sudahkah saya begitu? Begitu. Sudahkah saya menerapkan apa yang saya pelajari ini selama ini? Kalau belum, ya Allah berikan saya hidayah, kekuatan untuk bisa mendapatkan hidayah-Mu dan bisa menanamkan dalam hatiku. Makanya tadi doa di awal, Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, kami minta kepadamu petunjuk, wattuqa dan ketakwaan, ya, wal ghina dan kekayaan, kaya hati, apalagi kaya materi, kaya semuanya, kaya. Ya. Walaupun tidak kaya materi, kaya jiwa. Baik, next mas, definisi akidah adalah dibaca. Definisi akidah secara bahasa diambil dari kata bahasa Arab aqodah, yaitu mengikat, ketetapan, dan berpegang teguh. Secara makna istilah, akidah adalah keyakinan kuat yang tidak ada keraguan bagi orang yang meyakininya, baik keyakinan itu hak atau batil. Ya, jadi akidah itu keyakinan yang masuk dalam dadamu sehingga itu yang mempengaruhi hidupmu, ya. Itu yang mempengaruhi hidupmu. Kalau dia ini berkeyakinan benar dan sesuai dengan Islam, maka itu disebut akidah Islamiyah nantinya di definisi berikutnya. Tapi bisa jadi akidahnya itu melenceng dari Islam. Siapa yang pernah jalan-jalan ke Jogja? Ngajak-ngajak? Banyak. Pernah ke Jogja? Teman pernah? Masuk keraton? Masuk keraton toh? Masuk keraton. Pernah lihat sumur di keraton gitu? Itu pernah Mbak? Pernah lihat sumur ke dalam? Lihat aja, nggak usah masuk. Lihat. Iya, pernah lihat? Kayaknya pernah, cuman agak lupa. Ada apa, Pak? Apa yang ada di dalam sumur itu? Selain air pastinya ya? Kodok. Apa? Kodok enggak ada kayak. Tanah. Apa? Tanah. Oh, tanah ya pasti mas. Yang berhubungan loh mas dengan akidah itu apa kira-kira? Nek kodok kan
kalau saya ngajar ilmu pengetahuan alam ya, anak kodok Pak, ngajar. Pak. Hah? Keris kagak nggak dulu. Apa sama sing dulu? Makanya nek rekreasi kok jok selfie tok rek, tadabbur. Aduh. Apa lihat? Apa lihat? Banyak duitnya di situ. Iya kan, banyak duitnya kan? Iya. Apa keterkaitan dengan materi kita kira-kira? Iya. Kepercayaan apa itu? Kenapa? Kok selamat? Rasionalnya gak masuk. Apa? Bahkan di kuburan tertentu itu loh banyak koin yang dilempar, duit. Kamu tanya itu bisa diteliti itu jadi penelitian. Dan saya sudah tahu narasumbernya pernah di satu kuburan tertentu yang dianggap keramat itu bapaknya teman saya itu bagian ngambilin duitnya itu diantaranya. Lumayan. Saya nanya sama abdi dalam waktu di keraton itu waktu jalan-jalan sama keluarga itu, Pak, itu duit itu siapa yang lempar itu Pak? Oh orang-orang di situ itu. Itu apa tujuannya tuh ya? Saya sebenarnya sudah tahu, cuma ingin memastikan biar saya nggak asal bunyi dengan dugaan-dugaan semata. Kata dia itu orang-orang itu Pak punya keyakinan kalau ngelempar duit di situ bisa kaya, bisa banyak rezekinya. Ya gak rasional. Kalau ingin kaya bisnis kan begitu, lebih rasional. Kalau mau nggak pakai akidah Islamiyah gitu loh. Bahkan itu bagian dari akidah Islamiyah. Kalau mau kaya bisnis, lihat apa yang ada zakatnya itu sumber kekayaan kan gitu. Nah ini enggak nyemplungin duit receh-recehan penuh sampai saking beningnya air itu nggak kelihatan tanahnya ya. Banyak duitnya. Kan kalau dikeruk mungkin berapa juta ya. Nggak tahu saya itu. Lah itu keyakinan, logika bisnisnya, modalmu kecil, hasilmu kecil. Oh ngelempar cuma 1.000, ya paling dapat 10.000. Coba ngelemparnya 10 juta, ya tambah miskin loh, mau dilempar nih. Ya itu, duitnya itu loh ya. Itu salah satu contoh bahwasanya akidahnya orang itu punya keyakinan kuat kalau ngelempar duit di situ sugih. Nah, bahaya itu, wis. Omane kok ono pemandian di mana, nek mandi di situ cantik. Ada enggak? Masuk salon kalau ingin cantik, minta bayarin sama bojomu. Mas, tolong saya diservis dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lah, diservis. Tolong dok, ini dimuruskan dok, dismoothing semua. Sak kelek-kelek itu diputin kabeh. Whitening, langsung sak kelek putih, apa nek kabeh putih kabeh. Bayarnya 10 juta ngelundasmu. Ya untuk cantik modal, untuk ganteng ya modal, rambut gak tahu dikei minyak, ya belula, kayak minyak minimal minyak zaitun, semprot, set. Saya rambutmu mengkilap, gak cepet buta, nah itu loh, modal ya. Pun coba dibaca definisi akidah Islamiyah. Ya. Definisi akidah Islamiyah yang pertama, beriman seutuhnya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, para rasulnya, hari kiamat dan qadar-qadarnya. Begitu juga membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan terakhir dan apa yang telah dijimakan para salafun soleh. Diapakan? Diijmakan. Iya, jangan dijimak. Bahaya. Dijimakkan itu disetubui. Lo bahasa Arab itu ya beda harokat, beda arti. Jamak takhir, jamak duhur, asar, kan gitu, mengumpulkan. Jadi kamu salah bilang, Ustadz sudah jimak takhir? Waduh, belum mas, ini masih di kampus, nanti jimaknya di rumah, istri saya di rumah.
Ya, kalau jima itu berhubungan suami istri. Nah ini ijma, beda ya. Ijma itu disepakati oleh para mujtahid. Gitu aja. Oke lah, jangan sampai keseliru. Tik nyuka-nyuka ini murid sopo mesti ngono kok. Dok dosen agama ya, ngono ora pada kena aku. Ya, oke. Jadi itu ya. Ini akidah Islamiyah ini. Jadi kaitannya erat sekali dengan iman, Islam dan ihsan. Di materinya mungkin masih umum. Di kelas ini kita spesifikkan. Kamu punya masalah apa? Silakan nanti. Siapa yang punya masalah akidah yang bermasalah di sini? Bisa menyampaikan untuk sebagai dasar teori atau dasar diskusi. Ya. Nah, oke, next. Pembahasan yang pertama setelah definisi, kemudian yang kedua masuklah di rukun iman. Saya yakin Anda itu hafal lah. Jangan sampai rukun iman tidak hafal. Walaupun Anda juga yang cek ya di sosial eksperimen ya. Nah, itu Anda juga yang anak kampus rukun iman, rukun Islam nggak hafal. Hafal aja tidak, apalagi aplikasinya. Rukun iman mas ya, rukun iman. Ya. Sebelum itu kita bahas dulu iman itu apa. Baca mas, iman itu? Iman ini yang latinnya. Ya Arabnya nggak apa-apa, Latinnya ya nggak apa-apa. Iman yang diriwayatkan oleh Muslim beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, iman kepada Allah. Saya yakin semuanya paham ya. Walaupun ada juga yang masih ada gejala-gejala nggak paham itu. Iman kepada malaikat. Aplikasinya itu kalau orang masih tidak percaya ada malaikat yang menuliskan buruk dan baik kita, berarti rukun imannya bermasalah. Contoh, dia wani pacaran, kemudian di pacaran itu dia berani berdua-duaan bahkan di atas kuburan. Sepi gitu. Yang seharusnya ingin ingat mati, justru dia tidak mau mati justru. Serasa dunia milik berdua, dia tidak merasa kalau ada pengawas. Itu sebenarnya rukun imannya sudah sedang turun itu. Makanya kalau ada al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik dan juga kadang tuh turun. Iman itu naik apa? Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Jadi turunnya iman itu dengan maksiat. Jadi kalau maksiat terus turun terus. Dan naiknya iman itu dengan taat. Banyaknya ketaatan menaikkan imanmu terus gitu ya. Nah, itu salah satu contoh aplikasinya rukun iman pada malaikat itu saja yang mengaku mukmin itu banyak yang masih melanggar. Kamu nggak percaya, malam minggu silakan sidak ke Kenjeran. Siapa yang sering ke situ? Ngamen apa? Saya kan pernah ngajak istri, awal-awal belum punya anak ke sana. Tanya. Terus itu apa ya? Pinggir daerah Dewi Kwan Inu itu. Situ tuh banyak ya. Terus ada kayak menjorok ke dalam gitu, ke laut. Ke sana. Peteng di situ. Saya kira itu tempat cangkruan atau apa gitu, ternyata itu rumah makan. Dan ternyata saya kira sepi, ternyata ramai di situ. Setiap sejoli punya bookingan tempat masing-masing. Saya di situ, saya sejoli. Istri saya agak betah. Apain sih nggak ada lampunya, banyak nyamuknya kayak ini. Ada tikus kan, wah tikus gitu. Lo tak bilang, lo kamu tidak paham. Justru adanya tikus itu yang membuat mereka mesra. Gitu. Tikus gitu kan, langsung jangan takut sayang, gitu seharusnya.
Coba lihat film-film sinetron itu loh. Ya. Berhubung suami itu tuh kadang kayak gini tuh jadi tabu kalau di luar ya. Mesranya di dalam rumah atau dalam kamar saja. Akhirnya nggak nyaman, cepet-cepetan nggak enak makan di sini gini. Nah itulah. Ya. Coba kamu lihat, banyak di situ malam minggu itu. Dan jarak 2 meter, 3 meter, sejoli. Belum lagi daerah Suramadu itu. Itu laut gregetan paling. Kapan ya tsunami kita gulung sih ini. Ini cena itu gini gitu ya. Tuh. Iman itu ya, iman. Next. Islamnya mana Mas? Islam. Islam itu jangan hanya diartikan saya muslim Pak. Kalau tadi beriman kepada Allah, malaikat dan lain sebagainya, Islam itu pembuktian keimanan. Ya. Kamu membuktikan kalau dirimu adalah mukmin dengan sholat. Karena di situ ada apa? Islam itu adalah, coba dibaca yang keras. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah Al-Haram jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Itu ya. Di situ disebutkan, ini kisahnya, ini hadisnya mutawatir ini. Jadi malaikat Jibril bermetamorfosa menjadi seorang laki-laki yang putih, gawateng, ya, mulus gitu ya. Pakaiannya pun tidak lecek. Datang kepada Nabi ketika bersama para sahabatnya dan bertanya tentang ini. Mal iman, apa iman itu? Dijawab oleh Nabi. Wa mal Islam, apa tentang Islam itu? Terus dijawab oleh Nabi. Ya. Lalu nanti ditanya mal ihsan, apa ihsan itu? Pahami dari situ. Orang yang beriman itu membuktikan keimanannya dengan melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Karena yakin Anda tidak akan mau bangun jam 2 dini hari, kemudian wudhu, lalu sholat 2 rakaat, sholat tahajud, kalau tidak ada iman dalam hatimu. Ya kan begitu? Kamu tidak akan datang ke masjid ketika dipanggil hayya 'alas shalah, omane sing manggil iku rada kuatuk. Hayya 'alas shalah. Wa apa iku ya? Tidak akan datang kamu. Dan kamu tidak akan bersumuk-sumuk ria, berpanas-panas ria, pakai pakaian yang menutup dari ujung rambut sampai ujung kaki kalau tidak ada iman dalam hatimu. Ini masih di Indonesia. Cek yang ada di gurun pasir sana. Di Hadramaut itu ya. Sudah di gurun pasir panas, pakaiannya hitam-hitam panas, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau ditanya, Mbak, enak endi gawe sing ngono iku, omane rodok pesek, rodok sesek, nafas juga gawe cadar ngono, ya, daripada sing model-model di Kanada, di Matahari lah, cuaca-cuaca Kanada, Matahari ya, Matahari, tahu kan di Matahari? Oh no, penjaga sing cadaran, nggak ada ya, you can see lah, you can see my body, you can see my, pokoknya my kabeh so. Tapi mereka mengatakan begini, lebih baik saya panas di sini Pak daripada panas di neraka. Itu iman itu. Kalau di sini janganlah hidupin AC-nya panas ini. Kemarin kayaknya dingin. Ini Mas PJ ini yang perlu dipertanggungjawabkan ya. Itu ya Islam itu. Ini Islam. Kira-kira menurut kamu orang itu yang pas tuh iman dulu apa Islam dulu? Ya? Ya Mas, menurut kamu Mas? Iya, kamu. Kamu aja deh. Kamu itu yang kamu rasakan, saya beriman dulu Pak, baru berislam. Apa? Saya berislam dulu Pak, baru saya beriman. Apa begitu? Kalau saya sih mungkin Islam dulu sih Pak. Islam dulu. Karena saya kan agamanya keturunan, terus habis itu imannya pasti belajar dari orang tua, dari guru, dari. Jadi kamu berislam dulu, baru beriman gitu. Ya benar. Kalau kamu Mas? Saya berislam dulu.
Nek pasnya menurut kamu yang pas itu apa? Iman sih apa Islam sih apa Islam sih baru iman? Islam dulu. Loh, ono sing beda, iman dulu. Kenapa Mas kok iman dulu? Soalnya tanpa iman kita nggak sholat, terus kita Lah buktinya ini mau wis sholat kecil kok. Ya, masih sholat kan? Iya, Pak. Wis sholat iki. Iya. tanpa beriman kita nggak bisa melakukan rukun Islam itu. Tanpa beriman kita, nah ini lebih logis alasannya. Ya, yang logis lah, kau kan mahasiswa. Gitu. Kalau saya tidak beriman Pak, tidak sah saya sholat. Ya enggak? Walaupun uang itu bersedekah katanya, itu masa Pak itu lupa baik lupa. Hang Mingcu itu bagus loh Pak. Hang Mingcu ini gak Islam, tapi dia sedekah terus ben pagi ku nukokno bubur ayam sampai menghajikan tukang bubur ayam sampai tadi film. Tukang bubur ayam naik haji dan seterusnya. Kenapa Pak itu Pak kok gak masukkan di neraka Pak? Ya karena gak beriman. Sehingga kalau ditanya Hang Mingcu, kamu sedekah bagi-bagi bubur ayam tiap hari itu karena apa? Jangan-jangan karena promosi bubur ayam dia gitu. Yang pastinya bukan karena Allah, karena dia tidak beriman kepada Allah. Itu ya. Kayak kamu, misalkan tahu-tahu kamu ikut sekolah di kampus lain, di lain pen, atau di kampus inilah, tapi kamu nggak pernah ikut daftar, minta ijazah setelah 4 tahun, dikasih nggak kira-kira? Diketawain sama BAK kamu, lucu nanti Mas, nggak ngelawai lucu. Melok kuliah nggak bayar jalur ijazah, daftar gak daftar, sampai nangis gede gak dikasih. Saya nangis gede loh Bu iki, nangis sonana gak dikasih. Ya, berarti begitu. Dan memang secara fitrah kita itu sudah dikasih bekal iman. Ketika kamu mau diciptakan itu, ya, ketika kamu sudah berproses akan ditiupkan ruh, ditanya di alam ruh itu, di alam rahim itu, alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku adalah Tuhanmu yang telah menciptakanmu? Kamu jawabnya apa waktu itu? Bala sahidnya, enggak ya Allah. Semua mengakui. Makanya kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang lahir bayi itu fitrahnya adalah iman ya. Sehingga nanti bapaknya, lingkungannya, atau yang mengasuhnya yang membuat dia itu beragama Majusi atau Nasrani atau beragama lain, maka kamu bersyukur karena kamu lahir dalam konteks keluarga yang muslim, akhirnya kamu bisa berislam sejak dini, ya kan? Sejak kamu perocot sudah diadani Allahu Akbar, walaupun kamu nangis karena suaranya gak enak mau jadi. Wah, kau enak bapak adane suaranya serak-serak grombyang ngono, tambah get tambah nangis. Ya kamu berangkatnya belajar ya Mas ya, belajar adzan walaupun tidak terlalu enak. Nek suaramu gak pada enak, ya di enak-enak no. Si anakmu gak sawanen. Sakno nek sawanen. Jare dukune iki sawanen gara-gara bapak ya ternyata. Baik. Next. Dari iman Islam itu ada ihsan. Jadi ihsan itu apa? Baca Mas, yang keras Mas. Biar gak ngantuk. Ihsan adalah menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, maka jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia Allah melihatmu. Ya, itu ihsan ya. Ihsan itu prakteknya dalam seharian seperti apa? Coba saya ingin tahu. Prakteknya dalam daring itu, waduh berat ihsan tenan. Mana daring? Kan belum pernah ya kena daring ini ya. Ini kan sudah luring ya. Daring rek. Omane kamera gak dinyalain. Iso ae kuliah agama katok tok deh. Bagaimana kabarnya semuanya sehat? Yup ngono tok wong gak ono. Makanya kata kalau daring itu saya tanya ini. Bagaimana pendapat Anda? Siapa ini? Oh, baru muncul ya. Kadang kalau presentasi kalau nanya saya suruh on cam. Karena di situ ujian ihsanmu berat. Ya. Ihsan itu kalau dalam keiman begitu. Anta abudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Kamu beribadah seakan-akan melihat Allah. Kan kita nggak bisa melihat Allah.
Kalau kamu tidak bisa, maka katanya yakini senantiasa Allah senantiasa melihat kepadamu. Wani enggak sampean sholat di An-Nahl itu gawe kaos oblong tok. Gawe kaos warna putih. Wani. Jarang aku delok arek. Jarang saya lihat ada orang situ pakai kaos oblong aja. Tapi kalau di kos-kosan berani enggak kamu kira-kira? Bisa berani loh. Padahal ke kampus loh gak berani pakai sarung bloderan gitu terus pakai kaos saja. Ini sholat bisa berani dia, ya kan? Terus bentuknya lagi, kalau kamu lihat orang kalau ada celengan muter, biasanya kan tangannya itu diapain kalau nyemplungin duit? Ditutup. Kira-kira kenapa itu mas? Kira-kira? Biar tidak kelihatan orang. Itu nilai-nilai ihsan itu. Ya. Makanya kamu kalau jadi takmir jangan kemaru. Takmir celengannya itu digawe transparan. Kayak transparan kocok. Adik digawe pancingan 100 sama 50.000. Sing ape nglebokno gak iso ihsan. Lebokno 1000 sungkan, ketok iki. Udah jangan gitu, jangan bikin orang sedekah nggak nyaman, ya enggak? Orang sampai nutupi itu saking pengennya ihsan kok di hadapan Allah, malah takmirnya dikasih, ada di masjid itu, bening transparan gitu dikasih pancingan 50.000 sampai 100.000. Cerdas ini. Kayak ini dulu jurusannya bisnis, tapi nggak oke. Ekonomi Islam ya. Nah, itu ya. Jangan begitu. Orang yang sampai nutupin ada kadang itu ini kok kaget waktu masukin langsung bunyi klotak dulu. Kok saya ketoro lah. Ya. Tapi kamu kalau sudah ihsanmu bagus, sudah nggak usah ditutupi. Biarkan orang tahu kamu infak 5.000, 1.000, bahkan 500, masukkan aja nggak usah ditutupi. Bahkan saran saya kalau 5.000 nggak usah ditutupi, kalau 100.000 silakan ditutupi. Kalau cuma 10.000 atau 1.000 nggak usah ditutupi. Itu gara-gara sungkan bukan ihsan. Nek 100.000 nggak apa-apa tutupi. Ayat pen keren, ingin fakir 100.000, anak sampai luwe-luwe gue. Nek kapan defisit berarti kayak aneh itu klotak terus. Dari malaikat klotak yang ditutupi mas. Itu untuk ihsan ya, ihsan yang kadang itu masih salah. Baik, itu bentuk yang mudah dalam kehidupan. Baik, ini kita nanti masukkan lebih rinci. Next, nah, ini sumbernya ini. Next lagi, ini juga. Ini terakhir mas ya. Baik, udah kembali mas ke rukun iman. Siapa yang masih ragu di rukun iman itu? Konsultasi umum sekarang, biar bisa diambil oleh teman-temannya juga ilmunya. Apa? Siapa yang masih ragu? Buka konsultasi umum ini. Dan yang diragukan apa? Silakan disampaikan. Nanti kita diskusikan. Misalkan saya ragu pak, saya ini anaknya siapa? Jangan gitu ya. Repot kalau ini saya harus tes DNA aja, nggak usah ke saya itu. Anda silakan nih teman-teman ya. Coba kamu kalau gini, kalau ada ini orang bunuh diri, itu kalau orang ateis biasa, ya bang? Pernah nggak kamu lihat berita? Ini siswa di Jepang, target adalah lulus terbaik, lalu nggak terpenuhi bunuh diri, ada? Padahal nek digonang kene dia iso juara siji mungkin. Tapi gara-gara kecewa di situ bunuh diri dia. Gitu. Itu yang error rukun iman keberapa itu? Rukun iman keberapa? Qadar dan qadar, oke. Terus ada orang masih terkecoh karena kesaktian seseorang, kebal, bisa jalan di atas air, bisa juga dia ini terbang, lalu dia mengimani kalau itu adalah nabi. Error gak itu?
Ada nggak nabi palsu yang masih ada pengikutnya? Kemarin saya tak kasih tahu nabi siapa aja, Jasun kemarin. Masih ingat siapa namanya? Tugimin. Itu nabinya namanya Tugimin. Agamanya agama Jasun, Jawa Sunda. Nek kamu bikinkan syair, kata saya Pak, gak enak. Ya Nabi salam alaika masih enak kan? Atau sallallahu ala Muhammad kan enak. Sallallahu ala Tugimin kan gak enak. Saru, jadi kiai aja saru. Kiai Syekh Tugimin. Ini gak enak. Ya, kamu main feeling aja lah, jangan terlalu parah. Ya. Tugimin, ada lagi nabi-nabi itu loh, namanya aneh-aneh tapi ada pengikutnya. Belum lagi yang buang apes-apes di pinggir laut, kemudian mati itu, apes malah ada itu. Tujuannya di situ buang aura negatif biar ndak apes, akhirnya dia malah menjadi sumber malapetaka. Ya. Yang parah kalau sampai bunuh diri. Bunuh dirinya loncat dari tingkat 1. Karena dia ya menjadi orang yang pertama kali dikhianati sama pacarnya. Ini lompat dari tingkat 1. Cedes, dak mati. Ya. Akhirnya disambang ya mbek koncone, mbek pacare mau. Kamu kenapa sayang kok anu? Oh kamu nggak tahu ya? Wes gitu ya. Bawa pacarnya yang baru, udah diputus, dikhianati, dia lompat dari lantai 1 karena bawain apel sama pisau. Karena kesel dia pulang, langsung ditusukkan ke perutnya lagi. Akhirnya ternyata nggak mati juga. Akhirnya sing mantan pacarmu merasa bersalah, nggak ngajak pacarnya lagi, ngajaklah ustadz. Kemudian ditanya, kenapa mbak kok bunuh diri gini. Terus gimana mbak sekarang sudah melakukan percobaan bunuh diri 2 kali dan tidak mati. Nah, kira-kira nih, menurut kamu kisah fiktif seperti ini adalah kisah inspiratif atau kisah yang menyesatkan? Karena dia menjawab seperti ini. Gak apa-apa Pak Ustadz, saya semakin yakin sekarang kalau qadha dan qadar, mati dan hidup itu hanya ada di tangan Allah. Buktinya saya bunuh diri 2 kali, bahkan mau ketiga kali minum baygon gak mati. Oh no, minum baygon gak mati gitu. Ada ya. Kira-kira itu kisah inspiratif atau kisah yang menyesatkan? Sing inspiratif, ngacung, inspiratif. Kisah inspiratif. Cita positif ganti dulu. Inspiratif enggak? Menyesatkan enggak? Menyesatkan itu. Jangan inspiratif. Kalau inspiratif kamu niru ngono nek pengen menguatkan imanmu. Loncat tengah-tengah titik gak mati. Ya nek gak mati, nek mati. Inspiratif apanya gitu loh. Inspiratif itu bisa ditiru, dijadikan inspirasi untuk menguatkan akidah Islamiahmu. Kenapa kok menyesatkan kira-kira? Kenapa nggak mati? Itu kan pertanyaannya. Nggak mati itu jawaban logisnya apa kira-kira? Karena kurang serius bunuh dirinya. Betul gitu. Ya, kalau dia itu loncat dari lantai 12 di PS 12 itu, yakin mati, yakin. Hakul yakin. Paling kepalanya ada di PPNS. Oh, tangannya di OPT bahasa gitu. Itu karena loncat di lantai 1. Karena sunnatullah, takwa kepada Allah itu mengikuti sunnatullah sesuai dengan ketentuan Allah. Ada gravitasi dan seterusnya. Kalau dia cuman nusuknya juga ragu-ragu lagi nusuknya. Cik, pinggir udah.
Ya pingsan mati, nggak mati. Coba ditusuk pas di pusarnya, terus dikasih zat kayak Zoro gitu, cik. Yakin, ya. Tunggu nggak mati, mati itu. Ya, itu minum baygon itu ada kan, nggak sampai mati. Soalnya di selamat no, coba minum 1 jerigen, kunci, udah, nggak jangan kasih penawar, mati. Itu sunatullahnya sudah. Jadi kotoran itu jangan dianggap seperti itu. Yang parah itu dia sudah merasa begini, tidak mau beramal tapi pasrah. Ditanya, ente kok gak kerja? Wala pak, nek takdiri suki lak suki. Sampai ono maling masuk di rumah saya, ditangkap sama abah saya. Ditanya, kenapa kamu curi? Takdir bah. Takdir. Ngono ku tempeleng ngono. Wah, lu pak kok ditempeleng pak? Takdirmu itu. Itu takdir ini, enak gitu. Kalau saya ndak mau kerja, takdir suki lak suki itu. Nah, surga neraka itu takdir. Tapi ada jalannya, menuju surga ada jalannya, menuju neraka ada jalannya. Bahkan ada waktu Nabi itu menguburkan salah seorang yang meninggal dunia, Nabi mengatakan sesungguhnya tempat kalian sudah disiapkan di surga dan di neraka. Lalu ada yang bilang, Nabi, bolehkah saya kalau begitu hanya bertawakul saja? Kan saya sudah disediakan oleh Allah tempat saya di surga dan di neraka. Kalau di surga ya di surga, di neraka ya di neraka, ya saya pasrah aja sama Allah. Lu gak bilang begitu kata Nabi, tapi beramallah dengan sebaik-baiknya amal, karena dengan amal itu kamu akan dituntun oleh Allah menuju apa yang kamu tuju. Gitu. Mau jadi ahli neraka apa surga? Kita pilih sendiri. Di surga itu ya, di mana di Al-Quran itu kan ada ciri-ciri ahli surga. Siapa yang sudah pernah booking tiket surga di sini? Ya, enggak ada ini. Di bookingnya di mana Pak? Buka surat Al-Mu'minun, itu ada ayat 1, anggaplah sampai 11 itu. Satu halaman itu kamu baca. Kalau di situ 11 atau ciri-ciri ahli firdaus itu sudah kamu lakukan dan terus kamu istiqomah berusaha melakukan, Anda sedang membooking tiket surga firdaus. Tapi terkadang Anda cancel sebelum waktunya. Contoh nih, Pak, saya mau ke firdaus Pak, tapi kok pacaran? Wis cancel itu. Ya. Karena salah satunya adalah ala furujihim yuhafidun. Lah kok banyak kececeran anaknya di mana-mana enggak ahli firdaus. Karena salah satu ciri-ciri menjaga farji itu adalah dari perzinaan, baik itu perzinaan dengan yang lain atau perzinaan dengan tangannya sendiri dan seterusnya. Mohon maaf gitu ya. Itu harus saya sampaikan. Baik kata Liman. Orang booking neraka ada nggak? Banyak. Ya. Sampai urusan HP-nya pun booking neraka, motornya booking neraka, mobilnya nginden pakai nginden neraka, ya kan pakai riba semua misalkan, lalu neraka semua, sak rumahnya itu pakai neraka dia. Gimana mau sakinah mawaddah warahmah? Ya. Tengkal terus sampai teman saya tuh gini, iya Pak, saya tuh sebelum punya, saya tuh udah bilang sama istri gini, udah Mas, jauh usah ngambil lagi. Akhirnya sekarang waktu nyicil rumah kan ada ribanya, riba kan haram gitu. Sebenarnya dia udah punya rumah, tujuan punya rumah baru kan pengen bahagia, tapi karena cicilannya pakai riba. Waktu ekonominya jatuh, cekcok, kamu sih Mas, kamu sih deh mau gitu, waduh kan, ruwet kan? Ya begitu ikhwatul iman, itu rukun iman itu seperti itu ya, qadha dan qadar. Ya semoga Anda semuanya tidak salah paham tentang qadha dan qadar ini, dan semoga terselesaikan hari ini juga ya. Jangan sampai Anda keluar dari sini masih gini, aku kira-kira neraka mau. Ada berapa? Misterinya ada berapa kita? Yang tidak tahu kita. Hidup dan mati, terus jodoh, rezeki, terus celaka atau beruntung, surga atau neraka. Bisa jadi orang itu sudah selangkah lagi mau masuk surga karena dia menutup hidupnya dengan hal-hal yang bersifat neraka, akhirnya masuk neraka kan gitu. Oh ya nang pondok itu ya gak tahu ngelanggar, sekali ngelanggar kena keamanan. Sing sering ngelanggar gak tahu kena keamanan. Gitu. Oh enak.
Itu misteri. Itu misteri. Dan misteri itu harus kamu perjuangkan. Jodoh, coba kalau kamu dikasih tahu dari sekarang, gak semangat hidupmu, paling berangkat kuliah gak mandi kamu. Gitu. Makanya ketahuan jodoh wis gak sesuai kriteriamu oleh SMS, jodohmu itu jurusan Elin, gini kok cari NRP sekian. Hah, ini serius ini orang apa bukan ya? Gak semangat hidupmu, apalagi kamu kalau dikasih tahu kamu bakal mati di usia berapa, ya kan gak ada yang tahu ini, ya gak ada yang tahu. Kalau kamu dikasih tahu aja, dikasih bocoran kamu bakal usia 20 mati, yakin kamu gak akan ambil jurusan pens di sini, gak akan. Paling kamu ambil di pesantren Darul Quran. Yakin itu, ya. Itu misterinya Allah, maka disyukuri itu kamu gak dikasih bocoran. Maka kalau ada dokter, ya pernah kamu dengar dokter, ini tidak akan lama Pak, ini paling 2 minggu lagi mati. Terus ketemu, aduh kaget dokter ini, saya ulangi gak mati ini. Ya. Jangan melebihi tentang ketentuan Allah loh. Bahaya. Jadi apapun Anda, ya. Entah itu jadi dokter, entah itu jadi apalagi jadi dukun, ya. Dukun daripada ruwet malah. Dan jangan sampai terjebak ke situ, ya. Belum lagi kalau satu surau rame-rame itu mandikan kerisnya. Kok harus mandikan? Pakai apa Mas? Siapa yang punya keris yang selalu dimandikan satu surau di sini? Hah? Tidak ada. Siapa yang pernah lihat ya keluarganya mandikan keris? Bahkan bapak saya Pak mandikan keris. Piye itu Pak? Kamu debatnya harus dengan hikmah, tidak boleh langsung. Ini bapaknya ahlu syirik, ini neraka. Wah, kak dikirim kapok awakmu. Di stop duitmu kapok, kuliahmu terkatung-katung. Harus dengan hikmah, lemah lembut. Bapak kenapa kok gak pakai soklin Pak, biar bersih. Nah gitu. Oh ini soalnya pakai bunga 7 ini biar alam. Bapaknya debat lagi. Gimana Pak kalau pakai green wash saja Pak? Ini punyanya Pak dosen saya jualan itu Pak. Wah gitu Pak. Itu dari alam Pak katanya. Itu bisa disiram ke bunga loh Pak. Saking alaminya. Ini jawabnya apa? Dilihat. Ini saya nggak promosi, cuma nawarin aja Pak. Jawabnya apa? Bukan nawarin green wash, bukan keris. Nah, itu imannya. Saya itu untuk berjuang untuk masih ada ya, contoh dulu umi saya itu ya, karena umi saya itu tidak mau umroh karena dia itu terlalu ingat-ingat sama Abah almarhum itu dulu pernah ngajak umroh, cuman belum sempat umroh, kemudian meninggal. Nah, beliau itu kepikiran terus kalau mau umroh itu merasa nggak enak sama Abah saya. Sampai mau digratisin sama mbak saya itu loh, tidak mau. Wah ini saya mikir ini nggak boleh dibiarkan begini nih, harus diterobos ini. Ya apa caranya bisa umroh sehingga dogma atau mitos-mitos seperti itu yang merasa nggak nyaman itu kan seharusnya orang ke Masjidil Haram kan harusnya rindu ya kan, nggak boleh ada yang menghalangi kan begitu. Akhirnya saya akal-akali itu ya, tak kira ini ada hadiah nih gratisan ini, saya soalnya aktif di bisnis umroh waktu itu, sekarang sudah enggak lah, tobat sudah selesai misinya kan. Jadi dia percaya dananya tak ambilin urunan, ayo dulur urunan. Ya, dia anggapnya itu gratis untuk memecahkan itu tadi, keyakinan yang jangan-jangan itu bisa membawa kamu pada keyakinan yang salah. Padahal itu yang bisa dianggap oh ini mungkin salah psikologi dan lain. Yang repot itu sudah kayak tadi. Ditanya kenapa Pak kalau nggak dimandikan ini? Oh kalau nggak dimandikan nanti keluarga kita kena bencana ini. Ya, berarti kan dia meyakini adanya bencana itu bukan dari Allah. Apalagi orang yang nggak kenal Allah gitu. Gempa bumi apa? Orang yang gitu. Wah sepertinya alam sudah tidak bersahabat dengan kita. Nggak gini. Wah dosa apa yang? Bahkan kalau orang sakit ya teman-teman ya. Orang sakit kalau punya iman itu dia nggak sibuk ke dokter loh kalau sakit. Sibuknya kemana? Istighfar ya. Saya itu bikin acara terapi begitu itu. Ini apa? Tanya aja, orang kadang kalau sakit sibuk langsung ke dokter, sibuk ke ini.
lupa kalau sakit itu bisa jadi karena maksiat yang kita lakukan. Ya Bang enggak? Anda suruh suruh jangan lihat yang haram, lihat yang haram. Akhirnya kena penyakit kecanduan porno misalkan. Akhirnya dari situ kena jantungan ya, karena gak tenang dok. Orang yang suka marah-marah, ya kan? Banyak sel yang dirusak kan? Padahal sudah ada larangan, la taghdab, jangan marah, la taghdab, jangan marah, falakal jannah, surga untukmu. Suruh senyum aja, tabassamuka fi wajhi akhi sadaqah. Senyum aja kan sedekah. Sulit untuk senyum. Sampai ada itu saking ingin sembuhnya itu ya, terapinya hanya satu, terapi senyum. Senyum ini. Jadi maklum dia kan propam mungkin, polisi militer, gak pernah senyum. Saya ngeruwet di lapangan kantor ya gak pernah senyum, nih omnya gak pernah senyum, repot. Akhirnya apa? Kena serangan itu tadi, entah stroke, entah masalah pada itu ya. Nah ini Pak Taliman, saya harap setelah materi ini kalian semakin yakin. Jangan pernah was-was urusan apa, rezeki, jodoh. Fokus jadilah orang soleh, nanti jodohmu akan menjadi orang yang soleh. Soalnya awakmu nek gak soleh ngelamar anak wong soleh gak diterima. Paham ya? Kamu penuh tato, wis ngelamar ambek gawe wine ngono. Pak, saya mau ngelamar anak Bapak. Enggak diterima. Ya Pak gak? Nah, gitu ya. Baik, sampai situ ada pertanyaan? Oh, saya harus mantap-mantap ya. Ada pertanyaan? Sampur. Silakan, jangan malu. Masih waktu berapa ini? 8 menit. 8 menit masih lumayan. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, bisa tanya yang lain, gak harus berkaitan dengan materi ya. Mas Beci, sudah fix Mas? Baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Ya. Yang jelas, ikhwatal iman, perjuangkan keislaman kalian, keimanan kalian. Apalagi kemarin kita sudah belajar tentang falsafah agama ya. Beriman kepada Allah jangan hanya ketika kita sulit, tapi beriman kepada Allah itu harus ada tatkala kita sulit dan juga tatkala kita senang. Dalam kehidupan ini pasti ada yang sulit, ada yang pasti yang enak. Dan orang yang beriman dengan iman sebaik-baiknya itu akan selalu bahagia. Katanya begini, orang iman itu pasti bahagia. Kalau dapat musibah dia bersabar, akhirnya dapat pahala. Kalau dia dapat kebaikan, dia bersyukur. Maka di Islam itu tidak ada istilahnya bunuh diri itu sebagai salah satu solusi dalam mengakhiri permasalahan. Ya enggak? Sakit bagi orang Islam itu beda dengan sakit bagi orang ateis. Di luar sana itu ada orang sakit, misalkan kena stroke, kemudian dia nggak produktif, dia mengajukan eutanasia. Tahu eutanasia? Apa itu? Eutanasia itu kamu mati dengan legal oleh pihak-pihak tertentu dan kalian itu memang meminta itu. Misalkan dia sudah sakit-sakitan, udah nggak mau hidup, ngajukan ke pengadilan. Dokter nggak akan mengeutanasia kalau nggak ada surat dari pengadilan. Itu orang nggak beriman. Tapi kalau orang beriman, kalau sudah sakit, taubat kepada Allah, istighfar, bisa jadi sakit itu adalah cara Allah menggugurkan dosa-dosa. Sehingga jangan begini, kalau ada orang sakit kemudian opname 15 hari, 10 hari, terus kamu kalau orang nggak beriman gini ngomongnya itu, ngerti ngono, nggak usah di opname. Ya baga, foto mati nih kok, gitu. Matinya sama, tapi di mata Allah beda. Satunya mengusahakan, bahkan berdoa, berusaha, bahkan di situ ada kebaikan anak kepada ibunya karena mungkin orang tuanya yang sakit, akhirnya dibayar oleh anak. Kan ada birrul walidain, ya kan? Ada pahala-pahala di situ. Beda kalau begini, oh sakit-sakit, mati-mati wis. Gitu. Jadi orang beriman itu sakitnya itu menggugurkan dosa-dosanya.
Akhirnya diambil oleh Allah nyawanya itu dalam kondisi yang sudah diampuni, dosa-dosanya pun diampuni. Karena ada dosa itu yang tidak bisa diampuni kecuali dengan melalui sakit. Makanya kamu kalau sakit usahakan nambah imanmu. Sakit gigi malah asune tonggo diceluk ya. Ya, jangan misu jangan. Itu namanya sakitnya bukan orang beriman. Dan kalian juga mengimani kalau ada alladzina yu'minul ghaib. Yang gaib silakan diimani, tapi jangan disalahpahamkan. Ada jin, imani silakan, tapi jangan disalahgunakan. Jin malah digawe suruh-suruhan, mongkon buka lawang, buka apa sih? Tutup jin. Set. Nah, iya kamu mungkin awalnya itu nyuruh dia buka pintu, tapi suatu saat tidak ada yang gratis. Itu hukum alam sudah. Layanan jin, layanan tidak ada yang gratis. Kalau enggak kesehatanmu, yang paling mahal itu imanmu. Dan tidak usah bermain-main dengan itu. Dan yang paling puncak itu kalau rukun iman adalah ketika orang menjual imannya dengan kepentingan duniawinya. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi karena hanya urusan cinta, ya, atau urusan kerja dan seterusnya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena orang kadang kalau sudah merasa kalah bersaing, putus asa, itu yang bertindak adalah hal-hal yang di luar nalar logika, ya kan? Metafisika semua. Entah pakai dukun, entah pakai jin, entah pakai apa, pokoknya banyak yang enggak rasional lah. Mau ada sakit atau apa gitu, bikin kebal terus suruh nguntal gotri, tahu gotri kan? Suruh nguntal gotri 3. Main bal sih berat sikile. Loh, gimana nih? Kan tidak masuk akal antara kebal sama minum gotri tadi. Dan kamu jangan mudah-mudah terkecoh ya. Orang kebal kayak tadi itu, kira-kira para sahabat itu kebal nggak? Khalid bin Walid yang perang itu kebal? Enggak, banyak luka-luka dari tubuh-tubuh beliau. Bahkan Nabi Muhammad itu, ya, masa dia kebal? Di perang Uhud terluka tuh, terluka. Jadi kamu jangan mudah terkecoh. Orang terbang kamu terkecoh. Ini Nabi paling ini wali ini. Gitu. Pilot Garuda itu pendino terbang pakai ilmu penerbangan, ya kan? Ada orang lewat di atas air, jalan di atas air kamu gawok. Saya aja kalau laut itu saya lewati pakai mobil, lewat Suramadu itu, bus, pakai ilmu, ya, ilmu jembatan. Jadi jangan gawok. Manusia itu mulia dengan ilmunya dan dengan takwanya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu kita yang kita jalani bersama ini, pelajari bersama ini bermanfaat dunia dan akhirat. Keyakinan kita semakin mantap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dunia dalam kondisi la ilaha illallah. Amin. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.